Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, umat-umat ketebusan Tuhan dimanapun pagi hari ini berada. Bersyukur kita buat anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan bagi kita. Pagi hari ini saya akan rindu memberikan renungan firman Tuhan bagi kita dengan tema kita adalah hidup orang benar. Saya akan membacakan dalam Mazmur pasal yang ke-37, ayat yang ke-34, sampai ayat yang ke-40. Demikian firman Allah. Nantikala Tuhan dan tetap ikuti jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung pada Tuhan. Puji Tuhan. Kebenaran firman Allah, bagaimana perjalanan hidup, pengalaman hidup daripada Raja Daud. Bagaimana dia melihat, bahkan dia sebagai seorang percaya hidup di dalam Tuhan. Kebenaran firman Allah di sini disampaikan, kehidupan orang percaya itu adalah kehidupan yang berjalan di dalam kebenaran, di dalam kehendak Tuhan. Dan bagaimana dia membangun kehidupannya supaya tetap menjadi orang-orang yang selalu indah, selalu mengerjakan kehendak Tuhan. Firman Allah katakan, nantikala Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Jadi orang-orang benar akan senantiasa menanti-nantikan Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, membangun suatu hubungan persekutuan yang intens dengan Tuhan, dan berjalan mengikuti jalannya Tuhan. Firman Allah itu terang bagi kita, pelita dan terang bagi jalan kita. Maka kalau kita mengikuti jalan Tuhan, maka kita akan selalu dibawa kepada jalan-jalan kebenaran, dan orang benar akan berjalan di dalam jalan Tuhan. Di dalam kita membangun hubungan persekutuan, hidup di dalam iman, pengharapan, kasih, ketaatan, berjalan di dalam jalan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang selalu dibangun hidup kita, semakin hari semakin diperbarui, menjadi hidup yang semakin hari semakin indah di pemandangan Tuhan. Dan kebenaran berkata di sini, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Bagaimana Daud di dalam perjalanan hidupnya, bahkan dia menyaksikan bagaimana orang-orang fasik, orang-orang sombong, orang-orang yang tidak berjalan di dalam jalan Tuhan, orang-orang yang mengandalkan pikiran, kekuatan, keberadaannya, bahkan menjadi orang-orang yang menyombongkan diri. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang sementara. Dikatakan pemazmur, dia melihat seorang fasik yang sombong, yang gagah, yang kelihatannya hebat. Tetapi waktu Daud lewat kembali, maka dia sudah tidak ada.
Artinya segala sesuatu hal yang dibangun dengan kesombongan, dibangun dengan kekuatan sendiri, maka itu sifatnya sementara, hanya sesaat. Tetapi firman Allah katakan orang-orang yang hidup di dalam jalan Tuhan, hidup di dalam kebenaran, menjadi orang-orang benar. Firman Allah katakan, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Akan mewarisi negeri, mewarisi apa yang menjadi milik kepunyaan kita sebagai anak-anak yang sudah ditebus, yang sudah dipilih. Anak Bapak Abraham. Dan di dalam perjalanan hidup itu bagaimana kita mengaplikasikan, menerapkan kehidupan yang benar itu. Kebenaran firman Allah katakan di sana. Perhatikanlah orang-orang tulus dan lihatlah kepada orang-orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi orang-orang benar itu akan memiliki hati yang tulus dan jujur. Dan orang benar suka damai, tidak suka perpecahan, tidak suka perselisihan, tapi memiliki hati yang tulus. Kejujuranlah yang dibangun, punya integritas di dalam kehidupannya, di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Maka firman Allah katakan, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Jadi orang benar, maka Tuhan akan senantiasa bertindak saat di dalam kesesakan. Maka Tuhan menyelamatkan, Tuhan menjadi perlindungannya, Tuhan menjadi penolongnya, dan Tuhan yang meluputkannya. Tetapi orang-orang fasik dilenyapkan oleh Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini, mari kita menjadi orang-orang percaya, menjadi orang-orang yang benar, berjalan di dalam jalan Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, dengan persekutuan, dengan hidup ibadah yang benar di hadapan Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus dan firman Allah menjadi pelita bagi kita, terang bagi jalan kita, sehingga jalan yang kita jalani bukan menurut jalan yang kita anggap benar, tapi jalan kebenaran di mana Tuhan menuntun kita melalui kebenaran itu sendiri, melalui firman itu. Maka firman Allah katakan, kita akan menjadi hidup tulus. Keberadaan kita tulus dalam segala hal, kita jujur, dan kita akan dibawa kepada hati yang selalu damai dan cinta damai. Maka kebenaran firman Allah katakan, orang-orang benar akan mewarisi negeri, mewarisi berkat-berkat Allah. Dan Tuhan akan menjaga, melindungi. Bahkan waktu dalam kesesakan, Tuhan menjadi sumber pertolongan dan kelepasan. Tuhan menjadi sumber jawaban dalam setiap persoalannya. Karena orang-orang benar sangat dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang benar menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran. Kami berjalan dalam jalan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, berjalan dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami tidak menyimpang dari jalannya Tuhan. Kami tahu tak kala kami hidup berharap, bersandar, berjalan dalam Tuhan, maka kami akan mewarisi negeri, mewarisi berkat, dan Tuhan menjadi tempat perlindungan kami dalam saat kami dalam kesesakan. Tuhan menjadi sumber jawaban dan keselamatan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur bagi anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Hamba berdoa, mari Tuhan menumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh berkat dan kemurahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat keselamatan, kekuatan, perlindungan, pengharapan daripada Tuhan menjadi bagian kami.
Diberkatilah aktivitas sepanjang hari ini. Mujizat demi mujizat terjadi. Apapun yang kami kerjakan berhasil karena Tuhan menjadikannya berhasil. Kesehatan yang sempurna menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Bagimu segala puji, hormat, kuasa, dan kemuliaan kami kembalikan. Di dalam berkat nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan menolong kita. Immanuel, tetap semangat.